dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Hari ini topiknya adalah tentang Managing Development Project in Mature Oil and Gas Field. Ya. Hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Terima kasih atas kehadirannya, yaitu ada Pak Henrikus Herwin dan Pak Andriadi Budiarko dari Pertamina Hulu Mahakam. Ya. Oke, untuk mungkin sebelum dimulai, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dengan sehat, gitu ya, dan bisa mengikuti acara ini dengan semangat. Gitu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sangat saya banggakan dari Teknik Kelautan ITB, juga ada yang dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Juga kalau saya lihat ada beberapa adik-adik yang dari Institut Teknologi Sumatera, ada dari Institut Teknologi Kalimantan, juga Universitas Udayana dan Universitas Jember. Selamat datang, terima kasih sudah bergabung pada acara kami. Mudah-mudahan acara seperti ini dapat menjadi rutin ya untuk kita semua, untuk saling sharing dari narasumber untuk adik-adik semua, untuk menambah wawasan kita semua. Baik, untuk yang pertama saya akan minta kepada Ketua Prodi, Ketua Program Studi Magister Teknik Kelautan, Bapak Alam Syah, untuk menyampaikan sambutan dan pembukaan untuk acara kuliah umum pada siang ini. Silakan Pak Alam. Baik, terima kasih banyak Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali rasanya berada di tengah-tengah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Alam Syah Kurniawan. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Kelautan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung. Jadi saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di kuliah umum Manajemen Proyek Teknik Kelautan. Atas nama Program Studi Magister Teknik Kelautan, saya mohon izin untuk membuka acara ini, kuliah umum Manajemen Proyek Teknik Kelautan dengan judul Managing Development Project in Mature Oil and Gas Field. Jadi kuliah umum ini kami adakan sebagai bagian dari upaya kami, Program Studi Magister Teknik Kelautan, untuk membuka dua jalur pilihan. Jadi kami akan membuka dua jalur pilihan. Yang pertama jalur pilihan rekayasa kelautan, kemudian yang kedua jalur pilihan manajemen proyek. Insya Allah kita akan buka sekitar bulan Agustus tahun depan, tahun 2021, dan semester ini dan semester di depan, kami sudah membuka mata kuliah pilihan, jadi sudah ada mata kuliah pilihan manajemen proyek. Ini sebagai salah satu langkah program studi kami untuk menginisiasi bahwa akan ada pembukaan jalur pilihan manajemen proyek. Jadi kami dari program studi Magister Teknik Kelautan mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada para narasumber yang telah berkenan menyempatkan waktu untuk berbagi ilmunya, untuk berbagi pengalamannya. Yang pertama kepada Bapak Henrikus Herwin, ini terima kasih banyak Pak dari Pertamina Hulu Mahakam. Ini dari kesibukannya dan segala macam ininya, terima kasih banyak Pak. Kemudian yang kedua ada Bapak Andriadi Budiarko, juga dari Pertamina Hulu Mahakam. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan Bapak-Bapak berkenan untuk kami minta kembali lagi di masa-masa yang akan datang ketika kami sudah membuka jalur pilihan ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar. Ini Ibu Wakil Dekan Pak, Wakil Dekan Bidang Akademik. Ini dosen kami, dosen pengajar di program studi Magister Teknik Kelautan. Ini terlibat langsung di acara ini sebagai moderator. Ini Ibu Nita Yunita. Kemudian saya terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan poster dan segala macamnya, memberikan informasi. Terima kasih banyak. Kemudian Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, terima kasih banyak telah menyempatkan hadir. Insya Allah apa yang akan disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Demikian pembukaan ini saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alam. Ya, mungkin sebelum kita mulai acara kita dengan paparan dari
narasumber. Saya akan perkenalkan dulu, bacakan sedikit begitu ya, CV, atau saya perkenalkan sedikit CV dari bapak-bapak yang akan akan sharing pada hari ini, gitu. Sebentar, saya share screen dulu. Ya. Baik, yang pertama, narasumber pertama nanti sudah terlihat ya ininya, Lydia. Yes. Ya, yang pertama ada Pak Hendrikus Herwin, ini teman saya dulu. Sebenarnya kita kenalnya lucu juga, kita kenalnya dari dunia maya, mungkin Bapak Ibu mungkin biar tahu. Dulu teman ngeblog aja sih sebenarnya sama Pak Hengki atau Pak Hendrikus Herwin ini. Dulu saya suka baca blognya, kemudian suka komen-komen, ya jadi kenal, dan sekarang bisa berhubungan dengan dengan bisa saling memberikan manfaat seperti ini gitu ya. Jadi Pak Hendrikus bisa berkontribusi di teknik lautan. Beliau saat ini adalah sebagai PJS VP Geoscience and Reservoir di Pertamina Hulu Mahakam. Beliau ini sangat profesional ya, dan sangat bisa bekerja dengan multidisiplin dan multicultural experience begitu, dan sudah terlibat dalam berbagai macam proyek, baik proyek untuk pembangunan suatu bisnis ataupun proyek berbagai jenis proyek. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di Asia Tenggara, di Eropa, di Afrika, dan juga di Australia, dan memiliki strong technical skill. Jadi memiliki sebenarnya punya dua hal yang keren dari Pak Hendrikus ini. Dia punya strong technical skill, tapi juga punya business oriented mindset. Jadi yang sangat jarang dimiliki oleh seorang engineer ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita yang kerja sebagai atau yang akan menjadi engineer ya, adik-adik yang akan menjadi engineer. Pak Hendrikus ini dari teknik sipil, background-nya di Universitas Padjadjaran di Bandung, kemudian melanjutkan studinya di Petroleum Engineering dan Project Management di Perancis. Nah, pada saat inilah saya suka baca blognya Pak Hendrikus ini. Gitu ya. Oke, pembicara yang kedua adalah Pak Andriadi Budiarko. Nah, Pak Andriadi ini saya baru kenal nih, terima kasih sudah berkenan ya. Pak Andriadi ini adalah Senior Development Engineer, dan memiliki banyak pengalaman yang sukses dalam mengelola kegiatan engineering dan juga execution untuk large scale project di bidang oil and gas begitu. Beliau latar belakangnya adalah teknik mesin, kemudian setelah itu fokus pada bidang project management. Jadi saat ini memiliki license dan certification untuk project management profesional dan juga untuk risk management profesional. Jadi mungkin untuk para mahasiswa yang mengambil dasar-dasar manajemen proyek saat ini, nanti kalau ingin bertanya tentang project management bisa langsung dengan Pak Andriadi yang akan share pada hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Sebagai pengantar mungkin kalau kita tahu dalam mengembangkan pemanfaatan oil and gas gitu ya, tentunya kita perlu serangkaian kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu bisa memanfaatkan oil and gas itu untuk keperluan konsumen. Jadi mulai dari mencari, kemudian membuat infrastruktur yang tepat, kemudian mengirimkannya dan menjualnya, itu tentunya perlu suatu pengelolaan yang khusus begitu. Nah, hari ini kedua narasumber akan sharing tentang ini. Jadi bagaimana caranya kita kita mengelola suatu project di bidang oil and gas gitu ya, dalam pengembangannya. Mudah-mudahan saya nggak salah ya, dalam mengembangkan mendevelop suatu project oil and gas, gimana caranya supaya mencapai tujuan dan juga cost efisien gitu ya. Karena jangan sampai nanti kita ambil kemudian kita jual tapi ternyata membuat perusahaan rugi begitu ya. Tentunya dengan berbagai batasan, ada batasan di mana resource-nya, ada batasan stakeholders-nya, ada batasan-batasan yang kemudian harus dipertimbangkan dalam mengelola project di bidang oil and gas ini. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Bagi
adik-adik yang nanti atau siapa bagi peserta yang hadir hari ini yang ingin bertanya nanti bisa raise hand. Sebetulnya nanti akan ada sesi tanya jawab. Tapi kalau ingin mulai bertanya bisa mulai disampaikan di chat gitu ya. Nanti kami akan bacakan dan juga kami akan tanyakan kepada narasumber. Oke, selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Hengki, Pak Henrikus, dan Pak Andriadi. Jadi kita punya waktu sampai jam 5 gitu ya, mungkin mudah-mudahan jam 5 kurang bisa selesai. Kemudian mungkin presentasi mungkin bisa sampai jam 4:30 begitu. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penutup begitu. Mungkin itu saya. Silahkan Pak Hengki. Ya. Terima kasih banyak Ibu Nita dan Pak Alamsyah untuk introduction-nya. Slide saya udah kelihatan ya rekan-rekan semua ya? Sudah Pak. Sudah ya? Oke, selamat sore semuanya. Sebuah kehormatan untuk saya dan Pak Andriadi untuk bisa sharing di sini di Teknik Kelautan Institut Teknologi Bandung. Ini kali kedua saya memberi kuliah di sini dan selalu senang untuk kembali. Terakhir kali di 9 tahun yang lalu, juga atas undangan Ibu Nita. Terima kasih Ibu Nita untuk kesempatannya. Dan semua berkembang ya, dan saya lihat Ibu Nita sekarang sudah menjadi Wakil Dekan 1 Akademis. Semoga terus sukses dengan karya-karyanya, Bu. Selamat sore, jadi hari ini seperti tadi disampaikan, kita akan bicara bagaimana manage sebuah development project di lapangan minyak dan gas. Dan salah satu karakteristik dari minyak dan gas di Indonesia hari ini adalah sebagian besar dari lapangan-lapangan kita itu sudah menua. Nah, apa spesifikasi dari sebuah lapangan yang menua akan kita diskusikan sama-sama di slide-slide berikutnya. Tetapi sebelum kita ke sana, mungkin menarik juga untuk kita bicara kenapa sih kita membutuhkan minyak dan gas. Dan apakah hanya minyak dan gas yang menjadi sumber energi dari semua aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, perlu kita ketahui bahwa dunia ini berkembang dengan sangat cepat. Kalau kita balik ke tahun 2016 di sini, waktu itu ada satu milestone besar di mana ada agreement COP21 di Paris, di mana dua negara industri terbesar di dunia, Amerika dan China, pada saat itu mau ikut berpartisipasi di perjanjian Paris COP21 dengan tujuan untuk berkomitmen menjaga peningkatan suhu bumi ke depan itu lebih rendah dari 2 derajat Celcius. Nah, artinya apa? Artinya akan ada penurunan carbon emission. Dan salah satu yang sering disebutkan sebagai penyumbang carbon emission terbanyak adalah energi fosil, yaitu minyak dan gas dan juga batu bara. Lalu juga kita bicara global warming, semakin banyak kita bicarakan global warming. Dan tren yang berikutnya adalah electric cars. Jadi kita bisa lihat di 3 hal ini, jumlah electric car di tahun 2016 sudah mencapai 2 juta, sekarang udah jauh lebih banyak lagi. Dan Jerman bahkan menyatakan bahwa per tahun 2030 mereka tidak mau lagi mempunyai mobil dengan mesin combustion. Nah, fenomena yang berikutnya lagi adalah sharing economy. Sharing economy ini sangat dekat dengan kita ya. Saya yakin rekan-rekan sering menggunakan Gojek, Gokar, Uber. Uber nggak ada mungkin, tapi taksi online. Nah, dengan kita melakukan sharing ekonomi ini, maka sebenarnya efisiensi dari jumlah kendaraan diprediksi akan menurun juga. Bahkan ada yang memprediksikan secara ekstrim, yang saya juga mungkin nggak terlalu setuju, bahwa di tahun 2025 mungkin nggak ada lagi mobil di kota-kota besar di Amerika. Tapi terlepas dari segala ketidaksetujuan kita tentang pernyataan ini, intinya adalah mungkin jumlah mobil akan berkurang ke depan. Nah, ini semua kita sadari dan kita juga ingin mempunyai energi yang lebih bersih tentunya. Nah, sekarang kenapa masih minyak dan gas? Nah, hari ini kita perlu sadari bahwa minyak dan gas itu digunakan untuk keperluan yang berbeda. Kalau kita lihat di grafik yang kiri atas ini adalah untuk gas, penggunaan gas. Jadi yang warna merah ini adalah keperluan industri, dan saya akan langsung loncat ke yang warna ungu, yaitu untuk keperluan power.
Jadi kita bisa lihat bahwa gas ini banyak digunakan untuk keperluan industri dan power. Nah, bila kita lihat minyak, ini sedikit berbeda. Warnanya sama, jadi yang warna merah ini kita lihat bila dibandingkan dengan keseluruhan penggunaan minyak, sebenarnya sangat relatif kecil, yaitu industri yang warna merah tua dan building yang warna merah muda. Nah, kebanyakan buat minyak itu digunakan adalah untuk transportasi. Nah, transportasi itu contohnya adalah pesawat atau yang kita sebut di sini non-road, lalu ada truk, dan yang berikutnya adalah mobil-mobil kita. Nah, jadi ini adalah dua hal yang digunakan secara berbeda. Nah, kalau kita lihat secara makro, sebenarnya ada yang menarik bahwa jumlah orang di dunia ini terus bertambah, dan tingkat kemakmuran juga meningkat. Tingkat kemakmuran ini sebenarnya bisa dilihat positif. Jadi kalau saya cerita dulu pengalaman saya tinggal di Afrika, mungkin keberadaan listrik dalam satu hari itu secara average mungkin hanya 4 jam. Nah, tapi dengan waktu berjalan, mereka juga menjadi semakin makmur, dan kita memang ingin dunia menjadi lebih makmur, tentunya konsumsi listrik mereka akan bertambah, sehingga konsumsi energinya juga bertambah. Nah, population growth dan prosperity ini akan membuat energi naik. Di waktu yang sama, akan ada change of behavior yang tadi saya cerita. Salah satu contohnya adalah sharing economy, dan yang kedua teknologi. Teknologi itu ada dua. Yang pertama, konsumsi mobil kita juga semakin hemat. Yang kedua adalah perubahan dari katakan mobil berbahan bakar fosil menjadi mobil berbahan bakar elektrik. Nah, elektrik sendiri bisa dari mana? Elektrik itu bisa datang dari gas contohnya. Jadi ada shifting dari minyak ke gas. Nah, ini akan membuat menurut prediksi beberapa expert bahwa growth dari gas ini akan lebih tinggi dibandingkan minyak. Kita bisa lihat di sini bahwa prediksi konsumsi gas di tahun 2040 itu kurang lebih linear. Sementara minyak mungkin akan mulai melandai. Nah, ini mungkin yang bisa diamati. Nah, sekarang masa depan seperti apa? Tentu banyak versi ya. Cuman saya lihat nggak terlalu banyak berubah dari versi yang saya presentasikan ini, yang dipresentasikan oleh BP di tahun 2019. Tentunya ada margin of uncertainty mungkin sekitar 20% antara yang lebih optimis atau yang lebih pesimis. Nah, kita mungkin fokus di tahun 2020 di sini, di mana kita lihat bahwa yang warna hijau itu adalah minyak, yang warna merah itu adalah gas, yang warna abu-abu itu adalah batu bara, lalu kita pergi ke nuklir, hydro energy, dan juga renewable. Jadi rekan-rekan bisa lihat bahwa sebenarnya peran dari industri fosil itu suka nggak suka, hari ini itu mungkin kontribusinya sekitar 80% dari konsumsi energi dunia, di mana minyak dan gas mungkin ada di 60%. Nah, kedepannya gimana? Nah, kalau kita lihat persentasenya tadi yang saya ceritakan tadi, bahwa yang warna hijau masih sama minyak, yang warna hitam adalah coal, yang warna merah adalah gas. Sementara yang warna orange ini adalah renewable. Jadi seperti tadi inline dengan slide sebelumnya, saya bisa sampaikan bahwa konsumsi minyak akan tetap naik tapi melandai, sehingga partisinya dalam energi mix akan turun secara cukup signifikan. Hari ini sekitar 32%, mungkin akan turun menjadi 27% di 20 tahun ke depan. Lalu batu bara juga sama. Batu bara ini termasuk salah satu yang paling polluted ya. Ini juga akan turun. Sementara gas akan naik. Nah, 3 elemen ini kurang lebih ada di angka kurang lebih di 20-27%. Jadi kombinasi ketiganya di tahun 2040 masih cukup signifikan di angka 60-70%. Nah, energi renewable memang akan naik secara drastis. Cuman mereka memulai dengan cukup modest hari ini, sehingga mungkin di tahun 2040, walaupun kenaikannya sangat tinggi, mungkin masih ada di angka sekitar 15%, atau mungkin yang paling optimis, orang bisa bilang ada di 20-25%. Jadi kita bisa lihat bahwa di 20 tahun ke depan, energi fosil akan tetap memegang peranan kunci, di mana gas akan semakin meningkat, persentasenya dalam energi mix, sementara minyak dan batu bara akan semakin menurun. Nah, itu kita bicara global trend di level dunia.
Sekarang kita balik ke negara kita nih, Indonesia. Gimana sih kondisi produksi dan juga cadangan dari hidrokarbon atau oil and gas di Indonesia? Sebenarnya kita bisa bilang bahwa 80% dari reserve atau cadangan yang kita tahu itu sebenarnya sudah kita produksi di belakang. Jadi ke depan tinggal sisa 20%. Nah, itu artinya lapangan-lapangan kita semakin mature, semakin tua. Nah, saya akan cerita lebih jauh tentang mature field nanti, lapangan tua. Nah, hari ini saya ingin ngasih gambaran dulu bahwa untuk minyak, yaitu di sebelah kiri, sebagian besar reserve kita itu terletak di Sumatera dan di Jawa. Nah, jadi teman-teman kalau nanti bergerak di bidang minyak, akan banyak bermain di Sumatera dan Jawa, partisinya sekitar 60%, lalu sisanya terbagi-bagi, ada yang di Kalimantan yang berwarna orange, di Natuna, dan lain sebagainya. Nah, untuk gas agak berbeda. Kalau gas itu justru kebalikan, di mana Jawa dan Sumatera yang warna hijau dan biru ini partisinya hanya sekitar 26%. Jadi mayoritas itu terletak di timur. Nah, jadi kalau nanti rekan-rekan bekerja di bidang gas, kayaknya siap-siap untuk bergerak ke timur nih. Nah, kita bisa lihat yang warna orange ini adalah di Papua, didominasi oleh BP, dan yang warna orange tua ini ada di Kalimantan Timur, yaitu di tempat kami beroperasi, Pertamina Hulu Mahakam, dan juga ada Sanga-Sanga dan Kalimantan Blok di sekitar kami. Tapi yang dominan adalah Pertamina Hulu Mahakam. Nah, gas ada di timur, minyak ada di barat, sementara eksplorasi effort untuk melakukan eksplorasi sudah banyak dilakukan di barat, jadi ke depan akan juga ke timur. Nah, jadi Indonesia Timur kayaknya akan menjadi region yang key bila teman-teman nanti ingin bergerak di bidang minyak dan gas. Nah, ke depan forecast produksi minyak dan gas di Indonesia memang ya kita harus melihat realitas ya. Bahwa untuk minyak di kiri dan gas di kanan, yang warna biru muda itu adalah produksi dari lapangan-lapangan yang sekarang sudah berproduksi, dari sumur-sumur yang sudah berproduksi. Memang akan terjadi decline yang cukup dalam di sini, di bagian oil ya. Tetapi akan terrecompensate sedikit dengan proyek-proyek yang mungkin akan kita lancarkan dalam waktu dekat, yaitu warna hitam ini ya, atau abu-abu. Jadi seandainya saja kita nggak melakukan development dalam waktu dekat, ini ya produksi kita akan turun lebih drastis lagi. Nah, proyek-proyek ini yang nantinya akan menjadi sumber proyek atau pekerjaan untuk kita semuanya sebagai engineer atau profesional di dunia migas. Untuk gas, kayaknya lebih bright prospeknya. Jadi hari ini yang warna hijau muda itu udah granted atau akan kita bisa dapatkan dari sumur-sumur yang sudah ada. Lalu yang warna biru tua ini proyeknya sudah di-approve, jadi akan dijalankan segera. Lalu yang sebenarnya siap untuk mendevelop itu yang warna abu-abu ini cukup besar ya. Jadi bila semuanya berjalan lancar, maka produksi gas ini mungkin akan flat untuk at least 10 tahun ke depan. Terutama untuk dari dua proyek key, yaitu di Abadi, proyek dari Inpex dengan partnernya Shell, dan ada Pertamina dan Shell di sana, dan juga IDD, di mana dimotori oleh Shell. Nah, slide saya ini cukup menarik, terutama untuk rekan-rekan yang ada di bangku kuliah ya, untuk mengetahui peta perusahaan minyak di Indonesia. Nah, kita bisa lihat yang di kiri ini, yang di atas adalah chart dari produksi di tahun lalu, di 2019. Sementara yang di bawah ini adalah reserve atau produksi masa depan atau future dari sebuah perusahaan. Kita lihat bahwa memang sekarang Pertamina mendominasi, terutama setelah Pertamina mendapat kepercayaan pemerintah untuk meneruskan operasi di blok-blok yang kontraknya habis, seperti di Mahakam pada tahun 2018 awal, dan juga tahun depan di Chevron, di mana Rokan di Sumatera akan habis kontraknya di bulan Agustus, dan akan di handover ke Pertamina. Kita bisa lihat ada Pertamina Hulu Energi dan Pertamina Hulu Indonesia di sini sebagai kontributor utama. Ada Pertamina EP, ada Pertamina EP Cepu. Jadi ada 3 Pertamina di sini yang kalau kita gabungkan maka akan membuat yang lain terlihat jauh lebih kecil.
Berikutnya ada Chevron di sini, dinominasi oleh aset mereka di Sumatera, Blok Rokan, di mana di bulan Agustus akan di handoverkan ke Pertamina juga, sehingga yang ini akan sebagian besar akan pindah ke Pertamina. Lalu ada ExxonMobil, di mana mereka menjadi operator dari Blok Cepu di Jawa Timur, berpartner dengan Pertamina EP Cepu. Jadi teman-teman bisa lihat barnya sama persis karena mereka berpartner 50-50. Lalu ada BP yang mengoperasikan Tangguh, ConocoPhillips yang mengoperasikan koridor di Sumatera. Di tahun 2023 bloknya juga akan habis dan mereka mendapatkan operatorship-nya dan Pertamina akan masuk ke sana juga. Jadi lagi-lagi Pertamina akan mengambil sebagian dari porsi ConocoPhillips di sini. Lalu ada Medco Energy, perusahaan minyak nasional, tanda kutip nasional ya, karena mereka juga listing di Bursa Efek yang dimiliki juga oleh investor dari luar negeri. Yang nomor 2 setelah Pertamina, dan ada ENI yang kuat di Kalimantan Timur, serta Repsol yang cukup kuat di Sumatera. Kedepannya mereka juga berusaha untuk bertahan ya. ENI ini banyak mengakuisisi dan berusaha mendevelop lapangan-lapangan di sekitar lapangan mereka hari ini di Kalimantan Timur. BP mengambil beberapa blok eksplorasi di Sumatera, dan Repsol tentu saja mendapatkan discovery Saka Kemang di Sumatera juga. Dan mereka berusaha untuk mensustain operasi mereka dan keberadaan mereka di Indonesia. Nah, kalau kita lihat masa depan agak berbeda nih. Kalau masa depan tampaknya yang nomor 1 hari ini adalah Impact Masela. Jadi ini mungkin juga info buat teman-teman yang nantinya akan masuk ke pasaran kerja. Impact dengan proyek abadinya bekerja sama dengan Shell, mereka berpartner. Itu bila jadi akan menjadi salah satu, bukan salah satu ya, akan menjadi proyek gas terbesar yang akan di-launch di Indonesia di 5 tahun ke depan. Lalu ada Pertamina, ada BP, dan yang lainnya kurang lebih sama dengan landscape hari ini. Jadi ke depan itu perubahannya cuma pertama Pertamina akan tambah kuat karena mengambil Rokan atau yang hari ini dikuasai oleh Chevron. Sementara resources baru yang akan masuk akan ada di blok abadi yang dioperasikan oleh Masela, oleh Impact. Nah, saya rasa itu pengantar dari saya mengenai kondisi global dari dunia oil and gas di dunia maupun di Indonesia. Sekarang saya akan masuk lebih detail ke topik kita hari ini, yaitu Mahakam. Dan kenapa spesial? Tadi Ibu Nita sebutkan bloknya tua, mungkin resources-nya dan keekonomiannya juga menurun, sehingga dibutuhkan solusi-solusi untuk bisa terus melakukan development di lapangan-lapangan di Mahakam dengan biaya yang lebih murah. Nah, ini adalah lapangan Giant ya, salah satu yang terbesar. Mungkin ini lapangan, ya hari ini sih ini lapangan blok gas terbesar di Indonesia. Terletak di Kalimantan Timur, ada yang di Rawa-Rawa daerahnya, jadi dan ada juga yang di daerah offshore. Luasnya ini 3.266 km persegi, mungkin nggak terlalu ring a bell ya buat teman-teman ya, tapi ini kurang lebih 5 kali luas dari wilayah DKI Jakarta. Dan dari ujung utara lapangan kita, blok kita ke ujung selatan ini kurang lebih seperti jarak dari Tanjung Priok ke Sukabumi. Jadi cukup masif. Produksinya hari ini ada di sekitar 700-an million scf di 2019, maaf. Dan 35.000 barel liquid per day. Mungkin hari ini kita ranking 3 produser gas nasional. Nah, yang kita operasikan juga sangat banyak ya. Kita punya 7 lapangan, lapangannya ada di sini ya. Saya nggak akan sebutkan satu-satu. Punya 6 fasilitas proses yang besar. Punya 27 platform-platform kecil yang kita taruh di daerah rawa-rawa. Dan 30 platform yang lebih besar yang akan jadi topik utama kita hari ini yang terletak di offshore. Pipa yang ada di blok kami itu sekitar 1.700 km networknya ya. Jadi itu kalau dijajarkan itu mungkin seperti jarak dari Jakarta sampai Labuan Bajo. Jadi ya Bali lewat lah. Jadi cukup kompleks. Ada 3.500 karyawan permanen,
permanen dan organik lah yang bekerja di sana. Tahun 2019 kami mengoperasikan 5 rig, 127 sumur kita bor, jadi kurang lebih 10 sumur per bulan, 20 barges well intervention, melakukan 6.500 intervensi di sumur, jadi kurang lebih sekitar 20 intervensi sumur per hari, 32 juta man hours yang bekerja di sana per tahun, dan investasi yang kita keluarkan itu tahun 2019 itu sekitar 1,4 billion US dollar. Mungkin nggak terlalu bunyi juga ya 1,4 billion US dollar. Kalau saya rupiahkan itu sekitar 21 triliun rupiah per tahun. Jadi cukup sangat besar, sangat masif. Nah, ini gambarnya aja untuk memberi gambaran. Yang di kiri ini adalah operasi di Swamp, jadi daerah rawa-rawa. Kita bisa lihat hutan-hutan bakau di sini. Sungai, jadi warna airnya juga coklat. Ini adalah platform-platform kecil. Ini ukurannya kira-kira mungkin sekitar 4 kali 5 gitu, 20 meter persegi gitu kurang lebih. Manifold produksi, dan ini adalah rig yang bekerja di sana. Nah, rig bekerja di sana juga banyak fasilitas yang mendukung ya, seperti yang menyediakan fluida, menyediakan semen, menyediakan casing, dan lain sebagainya. Dan di kanan ini operasi offshore, jadi lihat lautnya, warna airnya juga beda, berwarna biru karena terletak di laut. Dan ukuran dari ini adalah platformnya, dan ini adalah rig-nya. Rig itu untuk mengasih gambaran, kalau pernah ke Jalan Tamrin melihat Hotel Said, jadi gedung 30-40 lantai dengan ukuran segitu, ya itulah rig offshore. Jadi besarnya besar sekali ya, mungkin sebesar gedung Nigoro di sana atau gedung Bakri di sana, Ahmad Bakri di ITB kali, dengan ketinggian 10 kali lipat, kurang lebih seperti itu. Jadi kadang-kadang di gambar ini nggak tercermin soal betapa besarnya barang ini. Nah, ceritanya udah panjang dari tahun 74. Nah, kita mulai dengan ini mungkin juga memberi gambaran tentang kehidupan atau life cycle dari sebuah lapangan ya. Kita mulai dengan minyak, handil dan bekapai, produksi naik langsung ke 220.000 barel oil per day. Nah, cuman memang kalau di dunia minyak itu sebuah keniscayaan bahwa produksi itu akan turun ya, kurang lebih. Kita bisa berusaha menahan, cuman ya secara overall akan turun. Di akhir-akhir ini kita bisa membuat produksi kita relatif konstan. Nah, cuman pada waktu itu senior-senior kita ketika minyak menurun, beruntung mereka bisa menemukan gas dan bisa menjual gas tersebut ke LNG di Badak sana. Sehingga produksi kita yang tadinya turun bisa naik lagi, tapi didominasi oleh gas. Sehingga pada tahun 2006 itu kita sampai tahun 2010 kita adalah produser gas terbesar di Indonesia. Nah, cuman ya kan ini energi tak terbarukan ya, produksinya turun. Kita coba tahan lagi dengan development lapangan-lapangan baru. Sekarang turun lagi dan sekarang dalam fase mulai stabilisasi. Dan inilah effort-effort kita untuk mempertahankan produksi Mahakam. Nah, saya akan cerita sedikit tentang bawah tanah ya. Bawah tanah itu mungkin kita bicara reservoir. Itu adalah tank-tank yang ada di bawah tanah sana yang isinya adalah gas dan minyak. Mungkin bisa dibayangkan bahwa minyak kita itu terletak di bawah tanah dari kedalaman 200 meter sampai sekitar 5.000 meter. Jadi kurang lebih antara jarak dari, bahkan lebih ya, antara Pantai Senggigi sampai Puncak Rinjani. Nah, itulah besarnya lapangan yang kita develop. Dan di dalamnya itu banyak bintik-bintik kecil yang isinya reservoir-reservoir yang saling tidak berkoneksi. Nah, bintik-bintik kecil ini yang kita coba develop dengan sumur-sumur kita. Nah, jadi memang itulah bisnis kita. Kita cari bintik-bintik kecil ini yang berisi gas atau minyak, dan kita coba develop dengan sumur-sumur yang kita punya. Nah, ceritanya gimana sih terbentuknya reservoir itu? Ya, sebenarnya datangnya dari sedimentasi. Itu adalah sebenarnya pasir-pasir laut yang tersedimentasi, pasir-pasir laut, pasir-pasir sungai, maaf. Nah, pasir-pasir sungai itu mempunyai porositas. Nah, porositas itu yang bisa menjadi akomodasi dari minyak dan gas. Minyak gasnya tersendiri datangnya dari mana? Datangnya dari material organik yang datangnya dari tumbuhan-tumbuhan bakau
yang karena dia tersedimentasi, karena pressure dan temperatur tertentu, berhasil dikonvert menjadi minyak dan gas secara alamiah. Nah, jadi sedimentasi itu terjadi berjuta-juta tahun ya, perlahan-lahan. Kalau kita lihat kan, delta itu jalan dari hulu ke hilir, makin lama makin ke hilir, dan akan membuat tumpukan reservoir yang tadi tebalnya itu sekitar 5.000 meter yang tadi saya ceritakan, seperti Gunung Rinjani. Di dalamnya terdapat reservoir-reservoir batu pasir yang dengan waktu, dengan material organik yang terbentuk, terisi menjadi gas untuk kasus kami. Nah, gas ini berwarna merah, dan dia terkoneksi oleh aquifer yang berwarna biru. Nah, development kita simple aja. Kita melakukan breeding development. Jadi intinya adalah kita ngebor sumur itu setiap 1,6 km. Jadi setiap 1,6 km di wilayah yang kurang lebih di Tunu itu mungkin 2-3 kali lipat Jakarta, kita naruh sumur. Jadi tiap 1,6 km kita taruh sumur. Nah, ketika sumur itu kita taruh, dia akan memproduksi gas. Maka gas tersebut akan menjadi water karena gasnya terproduksi di-replace oleh gas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa gasnya ini kan masih dominan ya. Teman-teman lihat di sini warna merahnya masih banyak. Nah, itu adalah yang didapat oleh sumur-sumur yang kita bor di tiap 1,6 km. Nah, setelah 2 Jakarta itu kita penuhi dengan 1,6 km, ibaratnya seperti jumlah Indomaret di Jakarta kali ya. Tiap 1,6 km pada waktunya itu pernah ada Indomaret. Habis itu datang misalnya apa saingannya? Saya lupa, Alfamart lah. Alfamart datang, dia mau penetrasi juga. Dia ngebor, atau kita ngebor di tengah-tengahnya, antara 2 Indomaret kita taruh Alfamart. Nah, ini kita ngebor itu di tengah-tengahnya di jarak 1,1 km. Jadi di tiap 1,1 km sekarang kita bor sumur baru. Nah, tentunya yang kita dapat juga lebih kecil dibanding sebelumnya, karena yang besar-besar sudah diambil oleh sumur-sumur di grading 1,6 km. Nah, kita lihat 1,1 sudah kita lakukan. Gasnya juga habis. Kalau warna merah muda itu gasnya masih ada, tapi pressure-nya lebih sedikit, berarti volumenya lebih sedikit. Nah, sekarang kita udah punya well tiap 1,1 km. Kita taruh lagi well di tengah-tengahnya. Tiap 800 meter. Nah, maka gasnya juga semakin dikit yang kita dapat. Setelah habis 560, setelah habis 400. Nah, hari ini kita di 400. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa yang kita dapat itu setiap kita ngebor itu jauh lebih sedikit dibanding ketika awal dulu kita melakukan pengeboran. Resources-nya kan nggak bisa kita perbarui. Sementara yang besar-besar sudah kita ambil, hari ini setiap ngebor itu dapatnya lebih sedikit. Nah, kalau ngebor dapat gasnya lebih sedikit, berarti dapat duitnya lebih sedikit. Nah, kalau dapat duitnya lebih sedikit, cara yang ngebornya masih pakai cara yang lama, lama-lama besar modal dibanding pemasukan. Nah, itulah challenge dari generasi sekarang, yang nanti akan digitalkan oleh Pak Andriadi, gimana kita harus menurunkan development cost kita untuk mengcope dari penurunan reserve yang kita dapat dari sumur-sumur kita. Tadi saya bicara Indomaret dan Alfamaret, sekarang saya bicara analogi yang lain, yaitu Gojek atau online driver. Zaman dulu itu online driver kan belum banyak. Katakan di satu Jakarta nih saya agak exaggerate, cuma ada 6 online driver. Sementara pasarnya ada 24 orang. Maka satu orang ojol ini bisa mendapatkan 4 customer per hari. Nah, hari ini kan semua orang banyak yang pengen jadi driver ojol ya. Nah, jadi jumlahnya naik. Ojol juga makin populer, 24 bisa naik sekarang jadi 28. Cuman karena yang ngojek juga banyak, pendapatan mereka justru turun. Mereka dapatnya cuma 1,4 instead of 4. Nah, fenomena itu sama dengan yang tadi saya ceritakan, bahwa sekarang dengan semakin tua, apalagi karena lapangan ini lapangan minyak ya, non-renewable. Jadi yang 24 ini nggak bisa naik jadi 28, malah 24 ini turun, yang 6-nya ini malah naik terus. Nah, ini yang kita lihat nih. Ini adalah resources yang kita dapat dari dulu ke sekarang. Kalau dulu dapatnya banyak di swamp, sekarang makin kecil. Di offshore juga, dulu dapatnya banyak, sekarang tiap ngebor juga makin kecil.
Nah, ini menjadi challenge dari generasi-generasi hari ini dan juga rekan-rekan nanti ketika masuk ke dunia migas. Kita harus bisa menemukan cara melakukan development untuk mendapatkan objek-objek yang lebih kecil sehingga butuh inovasi sehingga harganya lebih murah, tapi tetap aman. Nah, kurang lebih itu paparan dari saya. Jadi kalau boleh disampaikan, ada 3 hal yang mungkin bisa diambil dari cerita saya hari ini. Yang pertama adalah dari sisi demand, energi itu akan tetap meningkat ya. Walaupun akan ada efisiensi-efisiensi, cuman karena jumlah orang akan bertambah banyak dan orang akan semakin makmur, kayaknya energi itu akan semakin meningkat konsumsinya. Kita akan berharap dengan renewable dan kita harus dukung itu. Nah, cuman kayaknya untuk 20 tahun ke depan, at least another one generation, minyak dan gas tetap memegang peranan yang penting. Nah, kita harap gas akan lebih banyak dari minyak, karena gas itu jauh lebih bersih dibanding minyak. Nah, itu pesan kedua ya. Pesan ketiga, di mature field itu ada paradoks. Memang paradoks ini sangat terkenal, paradoks itu. Bahwa orang bilang produksinya turun, kan berarti income-nya turun, resources-nya turun, tapi biaya yang kita keluarkan itu kadang-kadang justru stable. Kayak contohnya tadi, Mahakam ini kan luasnya 5 kali Jakarta. Ini belum ditutup nih. Saya masih harus memaintain Jakarta. Dan bahkan seperti orang tua kita malah mungkin jadi lebih fragile. Pipanya mungkin lebih gampang bocor, jadi saya harus kasih untuk perbaikan. Nah, jadi produksi turun, cost-nya kita harapkan turun juga, tapi ternyata cost-nya malah stabil atau malah naik. Nah, itu challenge. Gimana caranya kita bisa menurunkan operating cost. Untuk development ceritanya sama. Resources-nya turun, sementara kita harus terus mendevelop, kalau nggak produksi mati. Nah, kita harus carikan inovasi-inovasi, dan ini justru jadi challenge buat kita semuanya nih, teman-teman di ITB dan juga di universitas lain. Ketika kalian masuk ke sana, justru kemampuan teknis kalian akan sangat dibutuhkan. Kalau misalnya kita hanya bisa copy paste saja dari yang sebelum-sebelumnya, sebenarnya kita nggak butuh engineer yang hebat sebenarnya. Kita cukup tahu engineer yang tahu menjalankan proses dan tinggal melakukan apa yang sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Nah, ke depan ini berbeda situasi di oil and gas. Kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Saya rasa seperti itu. Saya rasa sayangnya saya nggak bisa mengambil pertanyaan Bu Nita karena saya ditunggu di tempat lain. Tapi Pak Andreadi bisa menjawab dengan sama baiknya dengan saya dan Oke, terima kasih Pak Hengki, nggak apa-apa. Nanti sukses dengan acaranya. Terima kasih. Silakan Pak Andri. Saya tunggu di sini mungkin 5 menit saya bisa bergabung sebelum. Silakan Pak Andri. Oke. Selamat sore semuanya. Slide sudah bisa dilihat ya? Kelihatan Pak. Oke. Oke, ya terima kasih sebelumnya kepada Institut Teknologi Bandung telah memberikan kesempatan berharga buat saya buat menyampaikan mengenai development and planning, pengembangan dan perencanaan sebuah lapangan minyak dan gas. Kami akan memaparkan bagaimana kami mengembangkan dan merencanakan khususnya apa yang kami kelola di Pertamina Hulu Mahakam. Saya akan berbicara mengenai organization, bagaimana kita mengatur kegiatan kita sehari-hari, kemudian apa tanggung jawab kita dan apa tantangan yang kita hadapi dalam mengembangkan sebuah lapangan minyak dan gas. Di Development and Planning Department, kami itu terdiri dari beberapa petroleum architect atau development manager atau development engineer. Tugasnya kurang lebih sama dengan seorang konduktor di pertunjukan orkestra. Jadi di situ ada banyak pemain musik, ada puluhan pemain biola, kemudian cello, harpa dan lain sebagainya. Nah, tugas konduktor ini adalah memastikan permainannya itu
harmonis dan menimbulkan simfoni yang enak untuk didengar. Tidak boleh ada yang terlalu cepat, tidak boleh ada yang terlalu lambat, atau berhenti di tengah jalan gitu. Itulah tugas seorang petroleum architect. Jadi kami berkoordinasi dengan stakeholder internal yang ada di dalam perusahaan, kemudian ada juga stakeholder yang ada di luar, pemangku kepentingan yang ada di luar perusahaan. Sebagai contoh, untuk external stakeholder itu ada SKK Migas sebagai perwakilan dari pemerintah, ada Dirjen Migas, kemudian ada beberapa kementerian yang kita harus peroleh izinnya ketika kita ingin mengembangkan lapangan. Di dalam tubuh perusahaan sendiri kita terdiri dari begitu banyak disiplin keilmuan gitu ya, dan berbagai departemen. Ada parents company yang kita harus yakinkan untuk mendapatkan persetujuan ketika kita ingin mengembangkan lapangan. Kemudian ada manajemen juga, ada divisi project, mereka yang akan mengeksekusi project tersebut. Kemudian ada geoscience dan reservoir, mereka yang mencari cadangan minyak dan gas. Kontrak procurement, mereka yang membeli barang untuk kebutuhan proyek dan lain sebagainya. Nah, terkadang di saat kita melakukan pengembangan itu terjadi tarik ulur kepentingan antara stakeholder yang satu dengan stakeholder yang lain. Sebagai contoh dari divisi project, mereka mengharapkan sebuah proyek yang cepat, biayanya murah. Tetapi pastinya itu akan berdampak ke kegiatan operasi berikutnya. Bisa jadi kegiatan operasinya akan menjadi lebih mahal. Ada field operation di, maaf saya, ya sebentar. Ya, ada field operation. Field operation mereka mengharapkan kegiatan operasi yang murah, tetapi di sisi lain karena fasilitas produksinya terlalu simpel bisa jadi menjadi mahal. Nah, tarik ulur kepentingan ini harus ada yang mengkoordinir. Yang biasa mengkoordinir itu biasanya adalah petroleum architect atau development manager. Tujuannya apa? Adalah supaya kita bisa mendapatkan value semaksimal mungkin dari sebuah pengembangan lapangan, gitu ya. Jadi secara garis besar, petroleum architect atau development manager itu mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama itu adalah untuk corporate planning. Dia mencoba mencari opportunity, peluang perusahaan untuk bisa berkembang, atau paling tidak mempertahankan operasinya. Caranya bagaimana? Dia harus bisa menganalisa dan bekerja sama dengan orang yang paham dengan cadangan hidrokarbon yang akan diproduksi. Jadi kita harus bekerja sama dengan geoscience and reservoir. Kemudian setelah itu, setelah kita tahu cadangannya, kita juga harus menentukan bersama dengan engineering dan tim yang lain, teknologi yang tepat untuk memproduksi lapangan tersebut itu seperti apa. Dan memastikan apa yang nanti akan kita produksi itu bisa dijual. Jadi itulah fungsi pertama dari petroleum architecture, corporate planning. Setelah proyek pengembangan lapangan itu dianggap layak untuk dikembangkan, kemudian akan masuk ke tahap project development. Petroleum architect atau development manager juga bertanggung jawab untuk yang pertama mendefinisikan proyek itu nanti mau seperti apa, cadangan yang harus diproduksi besarnya sebesar apa, berapa lama waktu proyeknya akan berlangsung, dan berapa lama dia akan diproduksi, dan biayanya berapa. Yang harus dipastikan adalah bahwa setiap proyek pengembangan itu harus memberikan value creation, memberikan nilai kepada perusahaan. Nah, setelah kita yakin dia bisa menimbulkan value kepada perusahaan, kita harus meyakinkan kepada stakeholder internal, misalkan manajemen, untuk mendapatkan investment decision. Kemudian kita juga harus meyakinkan pemerintah bahwa biaya yang akan dikeluarkan itu layak dan kita akan mendapatkan value dari biaya investasi tersebut.
Nah, proses dari pengembangan lapangan, plan of development, atau mendapatkan approval ini merupakan proses yang cukup panjang. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, karena prosesnya cukup panjang, jadi perlu ada fungsi koordinasi. Nah, itu yang biasanya dilakukan oleh petroleum arsitektur. Setelah itu, fungsi yang ketiga adalah project monitoring and controlling. Jadi setelah kita dapat FID, Final Investment Decision, projectnya harus dieksekusi. Kemudian dievaluasi selama eksekusi. Apakah melenceng dari perencanaan atau tidak? Jika dia meleset, apa correction action yang harus kita ambil? Langkah koreksi apa yang harus kita lakukan supaya melencengnya tidak terlalu jauh? Atau misalkan kalau hasilnya lebih baik, bagaimana kita melakukan management of change, jadi manajemen perubahan, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dari hasil yang sudah baik tadi. Nah, selanjutnya saya akan lebih fokus ke offshore development. Saya rasa ini yang kaitannya sangat erat dengan bidang studi di adik-adik dan rekan-rekan semua gitu ya. Ketika kita mengembangkan sebuah lapangan, itu prosesnya tuh sangat panjang, antara 48 bulan sampai 60 bulan. Jadi 4 tahun sampai 5 tahun. Nah, secara garis besar ada 4 tahapan. Yang pertama tahap appraisal, kemudian tahap selection, tahap define dan execute. Saya kasih gambaran pengembangan lapangan itu seperti bisnis transportasi. Misalkan ada 500 penumpang yang harus kita angkut dari Jakarta untuk dibawa ke Bandung. Pertanyaannya pada saat appraisal itu, apakah layak kita membawa 500 penumpang dari Jakarta menuju Bandung? Biasanya di tahap appraisal kita belajar dari proyek-proyek sebelumnya. Kira-kira alat transportasi apa sih yang bisa kita pakai gitu. Sama dengan bisnis pengembangan lapangan juga, kita juga tanya kira-kira platform apa yang bisa kita pakai, pipeline apa yang bisa kita gunakan. Assessment-nya sangat relatif lebih cepat, antara 3 sampai 4 bulan. Oke, kita bisa mengangkut penumpang 500 dari Jakarta menuju Bandung menggunakan bis misalkan. Kita hitung, oh ternyata biayanya ekonomis. Proyeknya bisa memberikan value. Kita mendapatkan approval untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, tahap yang seleksi, yang merah muda ini. Di tahap seleksi, kita mengeksplor lagi kemungkinan-kemungkinan lain. Karena assessment yang dilakukan sebelumnya bersifat cepat aja berdasarkan analogi dari proyek sebelumnya. Kita mencari option-option lain. Apakah mengambil penumpang dari Jakarta menuju Bandung itu menggunakan bis, menggunakan kereta api, menggunakan motor bolak-balik, atau mobil. Itulah tahap seleksi. Dilakukan assessment yang cukup komprehensif, meliputi beberapa disiplin juga, ada dari drilling, pengeboran, kemudian dari operasi, dari proyek, dan lain sebagainya. Di akhir di tahap seleksi ini, biasanya kita menemukan satu option yang cocok, yang sesuai dengan konteks pengembangan pada waktu itu. Misalkan kita menggunakan alat transportasinya, misalkan menggunakan bis gitu ya. Nah, selanjutnya masuk ke tahap definisi. Bis itu jenisnya macam-macam, misalkan. Atau platform itu jenisnya macam-macam. Ada yang kakinya 3, ada yang kakinya 4, yang jumlah sumurnya 3, jumlah sumurnya 9, dan lain sebagainya. Nah, di tahap definisi ini kita mencari project definition yang lebih detail. Kalau tadi dianalogikan dengan bis transportasi, kalau kita mau mengirim bis ke Jakarta, kira-kira bisnya kapasitas berapa untuk mengangkut 500 penumpang? Apakah 20 orang, 50 orang, atau 100 orang kapasitas bisnya? Kemudian rodanya berapa? Kemudian fluida atau minyak dan gas yang akan kita angkut itu karakteristiknya seperti apa? Karakteristik penumpangnya seperti apa?
Apakah mereka rewel, minta hiburan di mobil, minta karaoke atau segala macam, itu harus dipertimbangkan. Itulah kenapa proses define ini agak sedikit kompleks. Biasanya membutuhkan waktu antara 6 sampai 10 bulan. Hanya untuk mempelajari jangan sampai apa yang kita pilih itu nggak bisa dipakai. Misalkan kita kirim tadi bikin platformnya terlalu kecil. Padahal operasinya sangat kompleks. Nanti biayanya pada saat operation sangat mahal atau bahkan teknologinya nggak ada gitu. Ketika kita memilih bis, ternyata bisnya nggak enak. Terus tiba-tiba banyak penumpang yang turun di tengah jalan. Nah, seperti itu analoginya. Nah, setelah selesai, kita sudah menemukan bis atau platform yang kita akan pakai, waktunya mengeksekusi. Mengeksekusi juga prosesnya lama. Itu antara 24 bulan sampai 36 bulan tergantung dari kompleksitas proyeknya. Bahkan ada beberapa lapangan tahap eksekusinya bisa sampai 5 tahun gitu. Jadi tergantung besar tidaknya proyek tersebut. Bisa jadi proyek eksekusinya juga dilakukan secara bertahap. Ada fase 1, fase 2, fase 3 gitu. Misalkan tadi 500 orang yang kita akan bawa, kita ngirim bisnya 2 bis tapi tidak secara bersamaan. Di tahun pertama kita kirim 1 bis, di tahun berikutnya kita kirim 1 bis lagi ke Jakarta. Seperti itu. Jadi ini adalah generic flow di hampir di seluruh perusahaan minyak dan gas nasional maupun internasional seperti ini. Kalau di Pertamina kita mempunyai istilah yang sedikit berbeda. Appraisal stage itu kita bilang itu tahap inisiasi, kemudian ada tahap seleksi, kemudian define itu kita sebut tahap kajian lanjut, dan eksekusi ya kita sebut tahap eksekusi. Nah, di setiap tahap ini itu ada persetujuan dari manajemen. Jadi setelah tahap yang kuning ini selesai, ada persetujuan manajemen, di tahap yang merah muda juga ada persetujuan manajemen, dan selanjutnya. Pertanyaannya, kenapa sih prosesnya harus sepanjang ini gitu? Ini karena resiko yang kita hadapi dari segi finansial itu cukup besar, sehingga prosesnya harus dibuat secara bertahap. Karena kegagalan dalam merencanakan proyek, kita tidak melakukan asesmen resiko secara baik dan benar, itu bisa berdampak sangat luar biasa. Terhadap finansial berdampak juga, bisa juga berdampak ke environment juga bisa, ke safety juga bisa, gitu ya. Jadi perencanaan project di oil and gas itu harus benar-benar matang. Nah, fungsi petroleum architect atau development manager itu di blok yang abu-abu muda. Kalau di operator yang sebelumnya mereka bekerja itu hingga tahap seleksi, tapi untuk di Pertamina sendiri petroleum architect itu bisa sampai tahap eksekusi selesai. Background-nya juga beragam. Petroleum architect ini ada dari teknik perminyakan juga ada, dari teknik sipil juga ada. Saya sendiri dari teknik mesin, jadi sangat sangat banyak disiplin yang bisa masuk ke bidang petroleum arsitektur. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang offshore development. Saya akan berbicara tentang tantangan yang kita hadapi di offshore development. Di Blok Mahakam, tahun-tahun sebelumnya kita mengembangkan lapangan dengan kedalaman air sekitar 70 meteran. Tetapi dengan ukuran yang besar. Nah, ke depannya kita kedalamannya itu sekitar 80 meter. 80 meter, tetapi kita harus membuat sesuatu yang lebih simpel dan lebih murah. Gitu. Alasannya kenapa? Oke. Kita tadi menganalogikan penumpang yang akan kita bawa. Jadi di sebelah kiri ini, anggaplah yang merah ini adalah penumpang yang kita simpan di kota Jakarta mau dibawa ke Bandung. Pada saat awal ada 500 per blok ini. Jadi sangat mudah ngambilnya.
Kita bisa membuat bis yang besar buat mengirim penumpang tadi dikirim ke Bandung. Tetapi di tahap berikutnya, ketika yang blok-blok merah ini, yang lingkaran-lingkaran merah ini semakin tidak ada, penumpang itu tersebar di kota Jakarta di beberapa lokasi. Dan di masing-masing lokasi jumlahnya juga cuma 40%-nya, lebih kecil. Sehingga kita nggak bisa mengirim platform atau bis yang ukurannya besar. Kita harus memperkecil ukuran bisnya. Karena bayangkan kalau kita mau ambil penumpang 40 orang, terus kita kirim bis dengan ukuran penumpang 100. Jadi akan boros gitu ya. Kita harus mendesain sesuatu yang lebih simple. Nah, berikutnya, ketika penumpang ini sudah habis, gas-gas yang di bawah yang merah-merah ini sudah habis, hanya tersisa yang kecil-kecil, dan dia tersebar di seluruh kota Jakarta, misalkan. Tadi kan lapangan Blok Mahakam itu sekitar 5 kali Jakarta, artinya yang merah-merah ini tersebar di seluruh Jakarta, dan jumlahnya, per lokasinya tuh sedikit gitu. Tidak bisa kita abaikan, kenapa? Karena jumlahnya juga masih banyak. Nah, di setiap kali kita melakukan transisi penurunan cadangan, itu kita harus melakukan inovasi dengan merubah desain platform kita. Yang tadinya ukurannya 10 misalkan dirubah menjadi 4, dirubah lagi ukuran platformnya menjadi 2. Selain itu, kita juga menghadapi tantangan tadi, meski yang merah ini adalah cadangan yang ada di bawah perut bumi. Dan ternyata dia tidak seperti balon di dalam perut bumi kita tusuk kemudian kita produksi. Tidak seperti itu, tapi dia terdiri dari lapisan-lapisan yang tipis tadi yang seperti dijelaskan oleh Pak Hendrikus. Nah, kita harus mengirim proses pengeboran agar kita bisa mengambil seluruh cadangan yang kita ingin produksi. Jadi ini menjadi tantangan. Semakin banyak, semakin mahal biaya pengeborannya, semakin rumit juga proses pengeborannya. Jadi seperti itu. Nah, ini salah satu ilustrasi bagaimana kita menghadapi penurunan cadangan per lokasi dari setiap fase pengembangan ke fase pengembangan berikutnya. Di salah satu lapangan kami di tahun 90-an, produksinya atau cadangannya kalau digambar berbentuk lingkaran, kurang lebih lingkaran hijau ini. Kemudian beberapa tahun kemudian dia turun menjadi setengahnya. Beberapa tahun kemudian lagi, cadangan per lokasinya menjadi lebih kecil lagi, hanya seperempatnya. Dan yang sekarang kita hadapi adalah yang biru muda ini. Nah, desain platform pun ternyata beradaptasi dengan besarnya cadangan. Ketika masih besar, kita bisa desain platform dengan berat 4.000 ton. Kurang lebih setengahnya Menara Eiffel. Kemudian di tahap berikutnya itu beratnya 2.400 ton. Kemudian di yang sedang dikembangkan sekarang adalah 1.600 ton. Proyeknya sedang dieksekusi. Kemudian ini juga kita sedang melakukan studi dan sudah hampir selesai untuk mengembangkan lapangan yang memiliki cadangan yang kecil seperti ini. Nah, ini adalah evolusi. Saya mencoba menampilkan sesuai dengan skala sebenarnya di lokasi. Jadi yang tipe A itu untuk 300 juta standar kubik feet per hari. Anggaplah 300 penumpang yang akan kita ambil. Di platform tipe B itu di 150 penumpang. Di tipe C itu 50 million scarf. Kemudian untuk yang sedang kita kembangkan itu 30 million scarf. Bisa dibayangkan penurunan dari tipe A ke UMP itu 1/10-nya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya meskipun kita mempunyai reserve atau cadangan yang kecil ini masih tetap ekonomis untuk diproduksi. Ya caranya kita harus pertama
kita harus merubah sesuatu yang tadinya besar menjadi kecil, proporsional dengan jumlah penumpang, tetapi seringkali itu tidak cukup, sehingga kita harus melakukan inovasi di beberapa desain. Memulai dari menurunkan power generation sistemnya, dari yang tadinya 10 kilowatt menjadi hanya setengah kilowatt, kemudian ada sistem di platform itu sendiri yang kita rubah menjadi lebih sederhana dan lebih simpel. Karena dengan 30 penumpang ini, 30 million SCAF, sudah jelas platform tipe A, tipe B, dan tipe C itu tidak bisa dibangun dengan ekonomis, dengan bisa memberikan value kepada perusahaan. Nah, saya punya cerita, jadi pada awal tahun lalu, ketika kita akan memulai proyek yang sedang kami jalankan sekarang, dari tim Geoscience dan Reservoir mereka datang. Saya cuma punya cadangan sekian, katakanlah 30 penumpang tadi. Kira-kira biayanya atau proyeknya bisa berjalan apa enggak? Setelah kita belajar dari proyek-proyek sebelumnya, kita punya database, ternyata biaya platform paling murah pada saat itu tidak bisa membiayai proyek. Nah, tapi kami tidak menyerah di situ. Kita melakukan brainstorming, kita mencari data, kira-kira biaya paling mahal dari sebuah pengembangan offshore platform itu di mana sih gitu. Akhirnya kita kumpulkan semua data, kemudian ditampilkan secara ringkas itu di grafik seperti ini, donut charts ini. Ternyata biaya paling besar itu ada di biaya transportasi dan instalasi. Kemudian ada biaya fabrikasi. Kemudian ada biaya material 24%. Kemudian ada biaya project management. Dan biaya ada engineering. Jadi porsi paling besar ada di transportasi dan instalasi. Nah, pada waktu itu kami langsung melakukan brainstorming lagi, lebih detail lagi bagaimana caranya kita mengoptimalkan biaya top side, ini bagian atas, kemudian bagian substructure, bagian bawah. Karena bagian bawah ini ukurannya relatif besar ya, 80 meter, kurang lebih 3/4-nya tinggi Monas, jadi cukup besar. Beratnya bisa sampai 700-800 ton. Kemudian kita memecah bagian topside dan substructure. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan di bagian atas dan di bagian bawah platform. Setelah kita melakukan assessment, ternyata desain, kalau kita optimisasi desain semaksimal mungkin, kita tidak akan pernah mendapatkan biaya platform yang murah sesuai dengan yang kita harapkan. Pada waktu itu, kita lihat ternyata elemen paling penting itu ada di kontraktual strategi juga. Bagaimana caranya kita bisa memasang platform ini lebih murah. Salah satu caranya misalkan yang paling umum, dulu biasanya kita pasang platform project 1 atau maksimal 2. Kalau sekarang kita industrialisasi. Kalau bisa 1 kali project kita biayanya kita pasang 6 platform sekaligus. Dengan seperti itu, kita akan mendapatkan economic of scale. Biaya overhead-nya akan menjadi lebih murah, gitu ya. Di bagian top side, tadi kan ada 2 bagian yang kita coba optimisasi. Di bagian top side, bagian atasnya, kita coba buat sesimpel mungkin. Ada 3 elemen yang kita coba perhatikan. Kita mencoba mengurangi space-nya, ukurannya kita harus kecilin, beratnya harus kita kurangi, tetapi kita tidak bisa terlalu ekstrim karena itu berkaitan dengan utility juga, berkaitan juga dengan power consumption juga. Nanti akan saya jelaskan keterkaitan ketiga elemen ini. Jadi sudah banyak yang sudah kita lakukan untuk mengoptimisasi topside design atau bagian atas dari sebuah platform. Sebagai contoh, untuk mengurangi ukuran dan mengurangi berat, yang tadinya kita punyai tower yang panjang di atas platform untuk untuk protection system, kita hilangkan, kemudian kita mengganti dengan sistem yang lebih compact, lebih sederhana, yaitu fully rated system.
Kemudian yang tadinya kita menyiapkan semua fasilitasnya ada di platform ini, sekarang kita pindahkan sebagian dari fasilitas yang ada di platform ini ke kapal, karena jarang digunakan. Jadi kalau misalkan mau digunakan, kapal datang, kemudian operasinya dioperasikan dari kapal gitu. Kemudian kita juga berusaha mengurangi gas consumption. Di tengah laut itu tidak ada electricity. Untuk menarik kabel ke tengah laut yang jaraknya 80-100 km itu biayanya sangat mahal. Jadi biasanya kita membuat power generation system di platform itu. Power generation-nya bisa menggunakan gas. Jadi gas yang diproduksi kita dibakar dalam tanda kutip untuk dirubah menjadi listrik, atau kita juga bisa menggunakan solar dari sinar matahari. Nah, dengan mengganti sistem power generation, kita akan merubah yang tadinya kita membakar gas, kita di sini kemarin kita merubahnya menjadi solar, jadi menggunakan tenaga matahari. Nah, topside ini penurunannya cukup signifikan. Yang sebelumnya kita berkisar topside itu sekitar 350 ton untuk platform yang terakhir yang sedang kita bangun. Sekarang kita sudah turun di sekitar 260 ton. Jadi ada penurunan berat yang cukup signifikan. Dan penurunan berat topside ini akan berpengaruh ke desain substructure atau desain bagian bawah platform tersebut. Nah, lapangan offshore itu sangat berbeda dengan onshore. Kalau offshore tadi jauh dari mana-mana, sehingga apapun yang kita minta itu bisa berdampak terhadap cost lumayan signifikan. Sebagai contoh gitu ya, biasanya dari operation pengen platformnya bisa dioperasikan dari jarak jauh, atau kita bilang remote operation philosophy. Jadi kalau mau matikan sumur, pengennya dari tablet atau dari control room, sumurnya mati gitu ya. Nah, requirement ini akan berdampak ada munculnya infrastruktur yang harus kita bangun. Misalkan biasanya untuk remote operation philosophy kita membutuhkan instrument and control, kemudian kita juga membutuhkan telemetri. Kedua hal ini akan membutuhkan power. Di tengah laut nggak ada power, sehingga kita harus bikin power generation system. Apakah dari solar panel atau dari gas. Power generation ketika powernya shutdown atau mati, produksinya nggak boleh mati. Sehingga kita harus menciptakan namanya backup system. Backup system membutuhkan baterai. Baterainya membutuhkan kabel dan lain sebagainya. Nah, power generation itu membutuhkan tenaga. Tenaganya kalau terlalu besar, itu tidak bisa menggunakan solar panel, kita harus menggunakan gas. Nah, gas membutuhkan sistem yang lain juga. Ada drain system dan overpressure protection system. Jadi bisa dibayangkan permintaan yang sederhana di awal tadi, hanya pengen remote operation philosophy, itu berdampak ke infrastruktur yang harus dibangun di sebuah platform. Sebagai ilustrasi, di platform tipe A dan tipe B, waktu itu power consumption-nya antara 9 sampai 10 kW. Di platform yang tipe C itu turun drastis, sekitar 1.500. Secara visual kurang lebih seperti ini. Yang bagian atas ini adalah ekstraksi sistem electrical di sebuah platform tipe A dan tipe B. Cukup kompleks, banyak lampu, banyak cable tray, banyak power generation system, baterai, dan lain sebagainya. Ketika kita simplify, kita sederhanakan menjadi 1.500 watt saja atau di bawah 2.000, kita bisa lihat yang kita pasang di platform pun jauh berkurang gitu. Apalagi kalau kita menguranginya lagi di level sekitar 0,5 kW atau 500 watt. Jadi ini gambaran evolusi dari platform tipe A pada waktu itu dibangun di tahun 90-an, 1.400 ton. Kemudian tipe B turun 40% di level 1.000 ton.
Kemudian tipe C yang sekarang proyeknya sedang berjalan itu di 340 ton. Dan yang terakhir yang sedang kita kembangkan lagi, lebih simpel lagi, kita sebutnya UMP, Ultra Minimalist Platform, itu ada di berat kisaran antara 200 maksimal 260 ton. Sayangnya, design simplification di atas ini, penurunan 40, 66%, dan 40% itu tidak berbanding lurus dengan penurunan biaya. Kenapa? Karena elemen paling besar itu ada di bagian bawah, substructure. Rekan-rekan, adik-adik mungkin sudah sangat familiar ya dengan substructure di offshore. Itu kita sangat bergantung terhadap kondisi lingkungan, kemudian kita juga bergantung jaket atau strukturnya mau dibuat seperti apa, mau dipasang juga dengan teknologi atau instalasi vessel seperti apa, dan yang tadi topside atau bagian atas itu sangat berpengaruh di bagian substructure. Nah, sebagai ilustrasi gini, yang di sebelah kanan, ini adalah dampak penambahan kedalaman air terhadap besarnya berat platform. Kita ambil dari beberapa proyek yang sudah berjalan. Di kedalaman 20 meter, berat jaketnya ini hanya 340 ton. Tetapi ketika 70 meter, jaketnya menjadi 1.200 ton. Artinya apa? Artinya kita membutuhkan kapal untuk memasang itu lebih besar. Kemudian untuk transportasinya juga jauh lebih besar. Dan yang cukup signifikan itu biaya untuk instalasi bawah laut. Di kedalaman 20 meter, kita bisa menggunakan penyelaman menggunakan air diving. Tetapi begitu sudah lebih dari 50 meter, itu harus menggunakan saturation diving. Ada diving chamber yang harus turun ke bawah. Karena keterbatasan fisik manusia menggunakan air diving di kedalaman 50 meter. Dan itu biayanya sangat mahal. Di Indonesia tidak ada saturation diving vessel. Kita harus memobilisasinya dari region Asia Pasifik. Dan biaya untuk mobilisasi itu bisa sampai 1 juta sampai 2 juta dolar hanya untuk mendatangkan kapalnya saja. Tergantung kapalnya sedang ada di mana. Jadi ini gambaran instalasi di offshore. Topside, bayangkan ini di tahun 90-an kita mengangkat sekitar 1.400 ton. Vesselnya sangat besar. Kemudian ini juga jaket, ini untuk kedalaman air kurang lebih kayaknya sekitar 50-an meter. Juga besar, kapalnya besar, biayanya sangat mahal. Dan operationnya juga beresiko tinggi. Kita harus merencanakan proyek untuk dieksekusi, kadang-kadang harus memperhatikan cuaca juga. Satu kegiatan offshore untuk instalasi ini bisa jadi di lapangan di tengah laut itu ada 200 sampai 300 orang bekerja di laut untuk memastikan platform ini terpasang. Jadi operationnya besar, biayanya mahal. Kemudian yang berikutnya adalah ditentukan oleh market, construction market. Ketika demand-nya banyak, biasanya EPCI contractor akan jual mahal. Ketika marketnya sepi, mereka akan banding harga. Bayangkan tadi proses durasi project itu 5 tahun, kita merencanakan biaya di tahun pertama, kemudian eksekusi di tahun ketiga, kemudian yang kita khawatirkan di tahun ketiga biayanya melonjak. Itu bisa saja terjadi. Nah, inilah karena kita melihat biaya operation untuk transportation dan installation ini relatif kompleks dan mahal, jadi kita harus menciptakan suatu desain substructure yang bisa dipasang menggunakan crane bars yang ukurannya lebih kecil atau bisa dipasang dengan cepat. Sebagai gambaran untuk memasang jaket ini dengan metode konvensional itu antara 20 sampai 30 hari. Kemudian itu yang kita coba kurangi. Kalau bisa jangan terlalu lama di offshore gitu. Nah, bagaimana ya kita harus memikirkan desainnya. Nah,
muncullah 2 ide yang sekarang kita sedang dalam studi basic, sebentar lagi akan masuk ke dalam tahap basic engineering atau FIT. Ada 2 desain. Yang pertama adalah kita mendesain jaket dengan suction pile. Kita sebutnya trias, tripod and suction caisson. Ini sudah populer di industri windmill. Kenapa ini menjanjikan? Karena durasi instalasi yang jauh lebih simple dan lebih cepat dibandingkan operation yang platform yang konvensional. Dia dipasang paling lama sekitar 5 hari. Di Malaysia kemarin dipasang 3 hari. Meskipun kita menggunakan crane bars yang besar, tapi durasinya pendek. Yang kedua, kita sebut brace monopod 2.0. Kenapa biaya ini platform ini murah? Karena platformnya dipecah menjadi 3 bagian yang kecil. Jadi bisa ditumpuk di bars. Yang tadinya kita harus membawa transportation bars yang bagian atas ini. Ini adalah transportation bars. Biasanya kita membawa 2 transportation bars ke tengah laut. Kita hanya membutuhkan 1. Kemudian karena segmennya kecil-kecil, kita hanya menggunakan crane bars yang ukurannya kecil juga. Kalau crane barsnya kecil, biaya daily rate-nya juga kecil, gitu ya. Kalau kita bicara mahal, saya kasih gambaran berapa sih kok tadi bilang bars ini biayanya mahal dibandingkan yang sebelah kanan yang biru. Jadi yang kuning ini rata-rata dulu ketika market sedang sibuk-sibuknya, rate-nya itu bisa mencapai 250.000 US dollar per hari. Jadi ini kita sewa bars ini hanya untuk memasang 250.000 US dollar per hari. Nah, yang kecil, yang ini, meskipun kondisi market pada waktu sedang lagi tinggi-tingginya, paling sekitar 100.000 US dollar per hari. Jadi bisa dibayangkan perbedaan harga yang cukup signifikan antara crane bars yang di sebelah kiri dan sebelah kanan gitu. Nah, intinya pada saat kami melakukan design optimization untuk platform offshore, kita harus saling bekerja sama dengan entitas atau departemen lain supaya design optimization yang kita buat itu masih tidak berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasi yang sedang berjalan. Kita tidak ingin menciptakan platform yang membutuhkan kegiatan operasi yang berbeda. Kenapa? Alasannya, kalau kita menciptakan platform dengan requirement operation yang berbeda, operation expense-nya atau biaya untuk operasinya akan jadi lebih mahal. Dan satu hal lagi, apapun yang kita desain, kalau kita melakukan design optimization, itu pasti akan berdampak ke safety. Nah, kita tidak bisa membuat platform itu terlalu kuat, terlalu mewah, karena biayanya akan mahal. Kita harus menciptakan balance. Setidaknya memenuhi international code atau international standard yang ada. Nah, itu yang kita sebut fit for purpose design. Kita ingin menciptakan balance antara desain, kemudian keperluan operasi, dan safety. Jadi seperti itu paparan dari saya. Intinya mengenai project development itu bukan kerja satu orang atau satu divisi aja. Ini merupakan multi-entity project yang koordinasinya harus dilakukan secara baik untuk itu. Kemudian desain juga harus sekompetitif mungkin karena kita juga bersaing dengan perusahaan lain untuk memberikan value kepada pemerintah seperti itu. Dan yang paling penting apapun yang kita lakukan kita harus menciptakan desain yang aman. Baik karena pada akhirnya desain itu akan digunakan oleh oleh operator dan kita berkomitmen bahwa keselamatan itu tetap yang nomor 1. Oke, sekian Bu dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Pak Andreadi. Mungkin kita kasih tepuk tangan dulu. Di situ ada reaction. Kasih.
tepuk tangan. Di bagian kanan tuh ada reaction, coba adik-adik kasih tepuk tangan. Oke. Ya, terima kasih Pak Andriadi atas presentasinya yang sangat menarik ya untuk saya ya. Jadi kalau dari saya sih bisa, menurut saya, yang bisa saya bayangkan ketika mendengarkan paparan ini, mungkin ada challenge jadinya ini untuk mahasiswa ya, untuk yang mendatang gimana caranya kita bikin platform gitu ya Pak ya, yang murah, yang mudah gitu ya, untuk mengambil resource yang tinggal sedikit tadi itu gitu ya, gimana caranya kita inovasi dari platform seperti itu. Mungkin itu tuh tantangan buat mahasiswa teknik kelautan nih gitu ya. Oke, ada 2 pertanyaan Pak yang sudah ditanyakan, mungkin saya bacakan atau mau bertanya langsung. Sini ada Vincentius Brili mau bertanya langsung. Brilinya ada? Bisa dengar saya? Ada, Mbak. Ya, Brili mungkin bisa tanyakan langsung ke Pak Andri ya. Silakan, Brili. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi intinya dalam masa pandemi COVID ini kan ya, itu kan harga minyak menjadi turun, harga minyak menjadi rendah karena pandemi. Nah, sekarang pertanyaan saya berkaitan dengan ini, harga minyak yang rendah itu, dari sudut pandang seorang project manager, bagaimana pendapat Bapak tentang solusi yang lebih visible untuk menjaga production rate dari major field, tentunya dalam jangka panjang, menjaga production rate-nya. Di antara 2 solusi yang mungkin. Yang pertama adalah solusi EOR, yang mana sifatnya adalah long term recovery, tetapi higher initial investment. Atau solusi yang kedua, mengenai infill drilling, yang mana sifatnya adalah short term boost, tetapi keuntungannya adalah lower initial investment. Tetapi kelemahannya harus dilakukan secara berulang setiap tahun. Mana yang lebih visible untuk menjaga production rate dalam jangka panjang? Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Dari Brili mungkin bisa diperkenalkan dulu. Brili dari mana? Mungkin tingkat berapa? Mungkin gitu bisa sedikit perkenalan. Saya mahasiswa dari UGM tingkat pertama. Jurusan? Jurusan Teknik Mesin. Oh, Teknik Mesin, dari Teknik Mesin UGM. Oke, terima kasih Brili. Ya. Mungkin kita tampung dulu ya Pak Andri, satu lagi ya, ada di chat ini dari Aan. Mungkin Aan mau menyampaikan langsung. Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu sedikit baru menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Saya Fahran Fauzan dari Teknik Geologi UGM. Terima kasih. Nah, sebenarnya inti pertanyaan saya sebenarnya sama kayak sebelumnya Brili ya. Nah, itu apa dalam membandingkan sebuah teknologi yang bisa dipakai saat harga minyak rendah, untuknya khususnya pada natural decline pada mature field di Indonesia. Nah, ini yang perlu dibandingkan EOR dan infill drilling. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana sisi keekonomiannya dari capex-nya, NPV-nya, atau IRR-nya di saat harga minyak rendah seperti ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Aan. Mungkin dijawab dulu Pak Andri ya. Setelah itu nanti kita buka sesi lagi, gitu aja ya, biar nggak lupa pertanyaannya. Silakan Pak Andri. Ya. Tadi ada 2 dari Aan sama dari Brili ya. Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus. Cukup sulit menjawabnya ya. Jadi gini, pada saat ini di Blok Mahakam, kita tidak hanya memfokuskan di salah satu jenis pengembangan saja. Ada kita sebut brownfield development dan greenfield development. Yang brownfield itu juga ada yang membutuhkan platform modification atau hanya sebagai task infill saja. Pertanyaannya, apakah ketika harga minyak ini turun, semuanya harus berhenti atau harus direview ulang? Betul, itu harus ada beberapa proyek yang harus kita review. Apakah harus ditunda eksekusinya atau diganti strategi eksekusinya. Tetapi untuk infill ini sifatnya untuk mempertahankan produksi.
Seperti tadi, kalau analogi yang sederhana tadi, misalkan kita ada biasa mengangkut 300 penumpang bis, setidaknya 300 penumpang di bis itu harus terisi semua gitu, agar biaya operasional untuk bis berukuran 500 itu masih tetap ekonomis. Tetapi kalau kita ketika penumpangnya turun, kita tidak melakukan infill drilling, kita hanya pasrah begitu saja, kemungkinan penumpangnya cuma 150, bisa dibayangkan biaya operasi per penumpangnya akan menjadi mahal. Artinya infill drilling ini harus tetap dilakukan. Kemudian yang tadi EOR atau proyek yang lain yang skalanya lebih besar, itu juga harus dilakukan untuk jangka yang lebih panjang. Karena proses eksekusi sebuah proyek itu tidak tidak melihat hanya pada tahun ini saja, bisa jadi proyeksi produksinya ada di 3 tahun atau 4 tahun ke depan. Nah, jadi proses development-nya tetap berjalan, hanya saja di setiap project development itu kami memiliki sensitivitas. Seberapa besar sensitivitas harga itu berpengaruh ke harga ke nilai keekonomian, itu juga kami mempunyai metode exercise-nya tersendiri gitu. Jadi kalau tadi misalkan EOR buat meningkatkan recovery, ya kami tetap melakukan itu juga. Infill, ya kami tetap melakukan. Nah, dari segi infill, misalkan dari 50 atau 100 sumur infill drilling di masing-masing lokasi, tidak semuanya akan kita eksekusi secara bersamaan. Ada phasing-nya juga. Itu juga melihat dinamika yang ada di market. Dan sebagai kita ketahui bahwa market saat ini sangat volatile, sangat dinamis. Jadi kita juga tidak pernah memprediksi harga minyak akan sampai sebegitu rendahnya, dan kita juga nggak akan bisa memprediksi juga sebaliknya. Bisa jadi di tahun depan tiba-tiba harga minyak naik ke level yang tinggi, juga kita tidak bisa memprediksi, tapi kita tetap mempunyai sensitivitas tadi. Mudah-mudahan bisa menjawab. Bagaimana? Brili bisa menjawab? Dari saya sudah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua ya, Pak. Terima kasih. Pertanyaan kedua tadi sama ya? Bisa diulang tadi, sama kan ya? Kurang lebih sama ya. Gimana Pak? Iya, tadi kurang lebih sama ya? Iya ya. Ya. Iya, kurang lebih ya. sama. Cuman mungkin lebih ke masalah di sisi ekonominya. Dari capex-nya, IRR-nya, atau gimana-nya. Ya, jadi oke. Kalau untuk masalah investment, untuk keekonomian, kita mempunyai kaidah tersendiri ya. Setiap perusahaan punya parameter tersendiri, IR-nya harus berapa persen, dan lain sebagainya. Itu tergantung dari segi pendanaan proyek itu seperti apa. Tetapi sebenarnya pada prinsipnya model ekonomi apapun, kriteria apapun, biasanya ketika kita melakukan studi, kami selalu ada sensitivitas. Misalkan sensitivitas terhadap perubahan harga minyak. Kita membuat kayak semacam spider chart gitu, kalau misalkan harga minyaknya naik 10%, kira-kira proyeknya masih tetap ekonomis apa enggak gitu. Kemudian itu sensitivitas terhadap harga minyak misalkan. Kemudian ada sensitivitas juga terhadap harga capex atau investment. Harga investment kalau misalkan bergeser 5 atau 10%, kira-kira kita masih ekonomis apa enggak. Nah, dari hasil sensitivitas itu kita juga punya yang namanya risk management. Kita melihat seberapa besar resiko investasi proyek tersebut, melihat dari tadi sensitivitasnya. Kalau misalkan proyeknya terlalu fragile dan terlalu beresiko, bisa jadi proyek itu juga ditunda atau dibatalkan. Tapi so far sih masih dalam semuanya rata-rata masih dalam track yang diharapkan sih. Dan sebagai contoh, ketika harga minyak turun cukup drastis, yang kita lakukan adalah
sebisa mungkin melakukan optimisasi di bidang investment, baik itu capex maupun opex maupun relax. Yang tadinya durasi pengeboran misalkan 30 hari, kita coba squeeze menjadi 20 hari atau bahkan kurang dari 20 hari. Biaya investasi juga kita coba tekan, kita berusaha bersinergi dengan anak perusahaan Pertamina yang lain. Intinya kita harus tetap bertahan hidup gitu, dengan tetap berinovasi. Seperti itu. Oke, mungkin jawab ya. Terima kasih Pak Andri. Ya. Selanjutnya ada dari Andra, ini Andra Irawan, alumni KL, mungkin bisa menyampaikan langsung. Andra, silahkan Andra. Halo, Bu Nita, makasih atas kesempatannya, Mas Andri. Halo Andra. Ya. Ini kan tahun ini kita digempur sama COVID nih ya, jadi ngelihatnya kayak beberapa proyek ditunda dan ya kayak Inpex, Shell udah hengkang. Nah itu gimana caranya, strateginya supaya proyek tetap ada dan gimana forecast-nya ke depan? Terutama di sini teman-teman yang ikut kuliah ini tentu sangat ingin berkecimpung di bidang migas kan, cuman kalau proyeknya nggak ada, ya kita mau kemana gitu. Itu yang mungkin jadi pertanyaan buat semua di sini lah. Ya, jadi terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi ketika kita diumumkan untuk bekerja dari rumah bulan Maret, sebenarnya kita shock gitu ya, karena di development and planning itu meeting hampir setiap hari, koordinasi harus berjalan setiap hari gitu ya. Bayangkan banyak isu yang harus kita didiskusikan ketika kita harus kerja di rumah, kita pikir bisa apa enggak gitu. Ternyata apa yang kita takutkan kejadiannya tuh bertolak belakang. Ini pace pekerjaan itu menjadi lebih cepat. Jadi lebih ini, karena meeting yang tadinya kita kesulitan untuk menemukan ruang meeting, kita menjadi lebih cepat untuk berkoordinasi. Kemudian melakukan appointment dengan stakeholder luar seperti pihak dari pemerintah atau dari kementerian segala macam. Biasanya kan menemukan jadwal agak susah ya. Kalau sekarang jadi lebih mudah, jadi pace pekerjaan menjadi lebih cepat. Kemudian kita sedang mengembangkan paket pengembangan yang cukup besar untuk eksekusi di tahun 2022 dan 2023. Mungkin itu salah satu proyek terbesar yang pernah dilakukan nanti gitu, dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Karena kita ingin tetap melanjutkan kesinambungan lapangan Blok Mahakam lebih lama lagi gitu. Jadi tidak, untuk dari segi development and planning tetap berjalan seperti biasa. Memang ada kajian risiko yang harus memperhitungkan masalah COVID ini. Yang tadinya project execution misalkan kita asumsikan bisa selesai dalam 1 tahun, kita tidak bisa menggunakan asumsi tersebut. Karena masalah POB, person on board di laut, misalkan yang tadinya bisa 200 orang, itu nggak bisa 200, bisa 100 orang. Jadi durasinya agak sedikit lebih lama. Kemudian pengiriman material juga agak sedikit lebih lama. Tapi pada dasarnya kami sudah memperhitungkan kajian risiko masalah COVID itu ke proyek kami. Seperti itu. Baik. Gimana Andra? Oke, siap Mas Andriadi. Terima kasih banyak inputnya. Ya. Mungkin melegakan kita semua. Iya, melegakan, iya ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain. Masih ada waktu 10 menit. Ini kita, itu ada yang raise hand, teknik kelautan, siapa itu? Silahkan, teknik kelautan yang pakai account teknik kelautan. Mungkin dinyalain videonya. Oh, Julfiksan, silahkan Julfiksan. Oke, selamat sore Pak Andriadi. Jadi, Julfiksan alumni KL mau tanya Pak. Jadi begini, tadi menarik juga ya mendengar dari Pak Andriadi kalau ternyata meeting itu jadi bisa lebih efisien, lalu proyek itu yang tadinya kita khawatirkan lebih lambat malah lebih cepat. Nah itu kalau dari pengamatan Anda sendiri gitu mungkin, apakah metode bekerja yang jadi established selama COVID ini
kedepannya akan terus diadopsi gitu. Jadi mungkin akan membuka lebih banyak pekerjaan bagi orang-orang misalnya yang mereka tidak selalu bisa meninggalkan rumah gitu loh. Ataukah bakal kecenderungannya balik lagi ke metode yang klasik gitu, yang dimana semua harus kumpul lagi, harus ke kantor lagi. Begitu Pak, ya, mungkin ada tanggapan. Ya, jadi good ya, pertanyaannya bagus. Yang pertama, kalau akan bertahan dengan ada plus minusnya ya. Kalau kita bertahan dengan kegiatan working from home, banyak hal yang tidak bisa kita kan perlu tatap muka ya. Kemudian infrastruktur di kantor jauh lebih bagus dibandingkan di rumah, mulai dari jaringan dan sebagainya. Itu menjadi kendala. Jadi kalau untuk online meeting dengan dengan pihak-pihak pemegang keputusan, mungkin bisa akan lebih efektif menggunakan metode daring seperti ini. Karena dulu kalau kita mau meeting dengan beberapa instansi, kita harus menyiapkan 1 atau 2 minggu. Mencocokkan jadwal, mencari ruangan meeting, dan lain sebagainya. Tetapi ketika masa pandemi ini, kadang-kadang hari ini ditelepon, bisa nggak lusa meeting? Itu bisa gitu. Jadi praktis yang bagus dari apa yang kita sudah alami selama pandemi ini masih bisa tetap berjalan, tetapi untuk kedepannya tetap kegiatan di kantor itu banyak hal yang tidak bisa digantikan, terutama pada saat project execution, karena project execution akan lebih jauh berbeda dengan kegiatan koordinasi pada saat akan mendapatkan approval sanction ya. Kalau project execution kan banyak aktivitas fisik, maksudnya sign dokumen atau meeting itu banyak perangkat keras yang harus kita perhatikan di kantor gitu. Seperti itu. Jadi balance sih ke depannya. Oke, baik. Berarti ada kecenderungan mengadopsi apa yang baiknya aja diteruskan. Iya, betul. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih Julfiksan. Ada lagi pertanyaan dari yang hadir? Mungkin mahasiswa dasar-dasar manajemen proyek nih, gimana dikaitkan dengan yang sudah didapatkan di kelas? Oh iya, ini. Silakan. Ilham Dias. Ilham. Muhammad Ilham Dirgantara ya. Silakan. Disampaikan langsung aja ya. Oh Ilham Dias, sorry. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore Pak. Perkenalkan saya Ilham dari Geofisika UGM. Ya. Izin bertanya Pak. Tadi kan Bapak sempat memberikan informasi ya Pak, bahwa di PHM tadi kan untuk merecovery oil di meteor fluid itu memakai keduanya, EOR atau infill drilling. Nah, saya penasaran Pak dan ingin bertanya nih, untuk screening kedua metode ini di meteor fluid itu gimana ya Pak, dan kapan kita akan menggunakan EOR dan kapan kita akan menggunakan infill drilling, atau kapan bisa untuk digunakan keduanya atau hanya EOR atau infill drilling. Nah, itu bagaimana screeningnya atau bagaimana untuk penggunaannya untuk salah satunya atau keduanya Pak? Itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Ilham. Pertanyaannya menarik. Jadi gini, EOR itu lebih ke jangka panjang ya. Jadi salah satu contoh di lapangan Handil kita masih mengandalkan infill drilling. Karena dari kegiatan infill drilling aja kita belum kita masih bisa memproduksi dengan cukup confidence gitu, sesuai dengan ekspektasi produksi yang kita harapkan. Tetapi proses infill drilling itu kan kita akan proyeksi kira-kira di level mana atau sampai sumur keberapa kita tidak bisa memenuhi target produksi lagi. Makanya akan dimulai EOR. Nah, EOR ini rencananya kita sekarang sedang melakukan studi dan ekspektasinya di 2 tahun atau 3 tahun ke depan itu akan dimulai. Nah, bisa dibayangkan begitu panjangnya umur dari lapangan minyak ini. Handil itu ditemukan di sekitar tahun 70-an. Sekarang tahun 2020. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun, dan untuk saat ini kita masih belum masuk ke EOR gitu, masih ke primary recovery. Seperti itu.
Jadi prosesnya memang untuk yang lapangan minyak ini agak lebih lambat, bukan lebih lambat, kita karena natural decline-nya relatif lebih lama dibandingin gas, jadi kita masih punya banyak waktu untuk untuk memaksimalkan recovery system yang ada gitu. Kalau misalkan di lapangan Bekapai untuk oil, selama ini kita hanya mengandalkan natural flow, kemudian ketika pressure-nya sudah kurang, kita mencoba primary recovery tetap menggunakan gas lift. Gas lift masih ketika gasnya sedikit berkurang, kita akan menggunakan gas lift compression system, dan EOR-nya mungkin baru ada 2 atau 3 tahun ke depan lagi. Gitu. Jadi kalau ditanya ya memang prosesnya agak lama karena kita melihat karakteristik lapangan minyak yang biasanya umurnya panjang gitu. Apalagi seperti lapangan di salah satu di blok kami itu, kita ekspektasi misalkan waktu itu di tahun 2010 tiba-tiba produksinya melonjak. Ya terpaksa kita tunggu project untuk EOR-nya ini, kita lakukan dengan infill drilling dulu gitu. Bisa menjawab gitu ya Mas Ilham? Baik Pak, cukup bisa dimengerti. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Ilham. Selanjutnya dari Muhammad Fahmi, silakan Fahmi ditanyakan langsung dari S2 kan? Muhammad Fahmi, atau dibacakan aja? Oke. Saya bacakan aja ya Pak. Boleh. Oke, jadi jika dilihat dari tren saat ini, beberapa perusahaan migas seperti BP, Shell, Chevron, dan lain-lain sudah mulai bergerak ke renewable energy, seperti wind and solar energy. Apakah ada rencana Pertamina juga ikut mengembangkan renewable energy? Mungkin itu pertanyaan dari Fahmi. Terima kasih. Silakan Pak Andri. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang dampak dari Paris Agreement tadi itu sangat besar ke perusahaan energi di dunia ya. Jadi setiap perusahaan kemudian berlomba-lomba untuk research and development bidang renewable energy. Ada yang sudah ke solar, ada yang ke wind. Pertamina sendiri juga sudah memulai cukup lama di geothermal, itu juga salah satu renewable energy. Kemudian untuk ke solar panel juga sudah ada beberapa ini, tapi belum ke tahap industrial scale. Jadi kita tetap bergerak ke sana ke arah renewable, tapi memang arahnya sekarang masih di geothermal. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Ya. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Belum ada sih di sini. Silakan raise hand. Adik-adik nih mumpung Pak Andre di sini nih, kalau enggak susah lagi nanti kita temannya. Oke. Kalau tidak ada, mungkin saya boleh tanya Pak satu pertanyaan dari saya Pak. Oke. Kalau tadi dilihat kan ya dari major oil major field gitu ya. Jadi pertanyaan pertama, apakah mempengaruhi dari standar safety gitu ya, atau apapun. Jadi dalam dalam treatment atau dalam melakukan safety gitu, dari yang sebelumnya mungkin sebelum dia dulu sama sekarang itu ada bedanya nggak gitu Pak? Atau sama aja gitu. Nah, terus kemudian kan karena mengingat mungkin ada operasi yang berbeda ya ketika di major field. Kemudian yang kedua, apakah kalau memang tidak ada misalkan sama aja gitu ya, itu kira-kira dengan kondisi yang berbeda gitu, itu mempengaruhi cost-nya nggak? Cost untuk safety cost-nya gitu, untuk biayanya gitu. Itu sih pertanyaan dari saya. Ya, oke. Terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi pada dasarnya kami selalu merefer ke international standard untuk safety regulation. Jadi apapun operatornya, kita merujuk ke standar yang sama. Nah, yang membedakan memang di setiap perusahaan itu mempunyai praktis yang
atau standar perusahaan yang agak sedikit berbeda, tetapi tidak bisa dibilang bahwa perusahaan yang satu lebih bagus atau perusahaan yang satu lebih jelek. Biasanya saling mengisi. Jadi apa yang bagus dari operator sebelumnya tetap kita pertahankan. Kemudian apa yang bagus dari Pertamina kita pertahankan, kita tambahkan. Jadi kolaborasi seperti itu. Sehingga pada waktu ada transisi, kita tetap bisa mempertahankan performance dari safety seluruh proyek kita. Bahkan kita sudah sekian ratus hari, saya lupa angkanya berapa, kita tidak ada kecelakaan kerja gitu. Kemudian apakah ada penurunan biaya safety? Tidak ada so far. Jadi apa yang kami pergunakan dari zaman dulu sampai sekarang, misalkan masalah PPE juga tetap sama. Kemudian safety requirement untuk peralatan-peralatan kami juga tetap merefer ke international standard. Yang kita lakukan hanya lebih ke optimisasi yang kira-kira apa namanya ya? Optimisasi yang misalkan double requirement itu kita akan coba hilangkan misalkan. Ya, review lagi. Misalkan sertifikasi sebenarnya cukup di salah satu code aja ya, kita satu kode nggak perlu 2 gitu, seperti itu. Terima kasih. Ya. Oke. Kelihatannya kita sudah habis waktunya ya, udah mau hampir jam 5. Jadi sekali lagi mungkin di akhir nih saya minta masing-masing menyalakan kameranya. Semuanya kita bisa kasih apresiasi untuk Pak Andriadi dengan bisa tepuk tangan atau kasih reaction dengan tepuk tangan. Kita tepuk tangan semuanya. Terima kasih Pak Andriadi atas sharingnya. Ya, di akhir ini kita punya semacam kebiasaan nih Pak, foto bersama. Sebenarnya di mana-mana gitu ya. Nah, jadi foto bersama, jadi makanya semua nyalakan kameranya. Ini sekalian absen sebetulnya Pak. Sekalian absen, jadi kita lihat absennya. Jadi nanti ada Lydia dan Julfiksan yang akan meng-capture dari. Jadi kita tahan dulu, semuanya lihat kamera, kita akan di. Oke, tahan dulu ya. Sebentar. Tahan ya. Ikuti aba-aba Julfiksan. Oke, ini belum semua menyala di halaman kedua. Nggak apa-apa, Ju. Apa kita ya? Baik. Seadanya aja. Oke. Nah, 5 halaman ini kita Pak. Banyak juga nih yang hadir. Terima kasih loh, masih bertahan sampai terakhir ya. Udah, Jul? Baik, sudah Bu. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Andriadi atas kehadirannya. Sayang Pak Henrikus sudah meninggalkan ini ya, meninggalkan ruangan ini. Jadi mungkin dengan demikian saya tutup acara hari ini dengan mengucapkan terima kasih. Nanti mungkin ada kenang-kenangan dari Pak Alamsyah, kita kirim aja Pak ke Balikpapan ya Pak ya. Ini aja souvenir dari IPB begitu. Terima kasih atas kontribusinya. Mudah-mudahan lain kali bisa ketemu lagi ya Pak dalam kesempatan seperti ini, mungkin sharing pengalaman di kerjaan untuk adik-adik nih supaya termotivasi nih, karena kadang-kadang kebanyakan kuliah ini ya Pak ya, jadi kurang semangat, jadi perlu disemangatin lagi nih sama kakak-kakak atau senior-senior yang sudah kerja. Mungkin itu saja, terima kasih semuanya sekali lagi atas kehadirannya, baik para mahasiswa juga Bapak Ibu dosen yang masih ada Pak Alam ya, Pak Eko, kemudian ada Bu Santi tadi, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andriadi, terima kasih banyak Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Oh ya, untuk para mahasiswa jangan lupa daftar hadir diisi di CX ya. Jangan lupa ya. Kemudian nanti rencananya rekamannya ini mungkin kita simpan di MS Teams-nya mahasiswa gitu. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Andriadi. Salam mari. buat Pak Hengki ya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Andri.
Makasih Pak Alam. Bu Lydia jangan lupa chatnya di share. Oke Bu. Nanti hasil rekamannya ditaruh di Teams itu aja ya, Teams. Iya. Yang lain kalau mau sambil ngobrol boleh nih, biasanya kan kalau habis acara itu ribut gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu kan habis